bulan atau separuh dari teman-teman Tribuners, masa tugas yang kita sampaikan bahwa Konperwil 11 saat ini masih dalam bahasan sidang komisi. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada semua pengurus cabang dan seluruh PCNU di yang telah 15 kabupaten kota masih hadir dan kerjasama yang baik, sebagaimana ditunjukkan dari Universitas Ma'arif Kota Metro dalam kurun waktu 108 hari itu, yaitu yang pertama kami telah melaksanakan silaturahim dan buka bersama hanya selang 3 hari sejak diterbitkannya SKPBNU tentang KPK. Kami langsung bergerak cepat dengan mengundang ketua-ketua dan Rois Surya PCNU se-Provinsi Lampung bertempat di kantor PWNU dan dilanjutkan dengan buka bersama di restoran. Diberi jangka waktu selama 6 bulan untuk melaksanakan tugas konferensi. Kalau itu dari sejak diterbitkan suatu keputusan kurang lebih 3 bulan atau separuh dari masa tugas yang diberikan oleh pengurus besar. Untuk itu memberikan support dan kerjasama yang baik sebagaimana ditunjukkan waktu 108 hari itu, yaitu yang pertama hanya selang 3 hari sejak diterbitkannya SKPBNU tentang KPK di kantor PWNU dan dilanjutkan dengan buka bersama di restoran Begadang. Tahun 2023 nomor 6 garing Konperwil Trip 11 garing 7 garing 2023 tentang penerimaan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2018-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan. 1. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2018-2023. 2. Dengan telah diterima dan disahkannya laporan pertanggungjawaban Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2018-2023, maka Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung dinyatakan demisioner. 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kota Metro tanggal 11 Muharram 1445 Hijriah 29 Juli 2023 Masehi. Konferensi Wilayah 11 Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung tahun 2023. Pimpinan Sidang Pleno 2, Ketua saya sendiri Safari Daud, Sekretaris Profesor Dr. Ruslan Abdul Ghafur. Terima kasih. Ya, sekali lagi 23. Pengesahan Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2023-2028. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil musyawarah pemilihan Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2023 sampai dengan 2028 dalam sidang pleno 3 Konferensi Wilayah 11 Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung tahun 2023. Kedua, pemufakatan dalam sidang pleno 3 Konferensi Wilayah 11 Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung tahun 2023 dalam pemilihan Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2023-2028. Menetapkan. Pertama, mengesahkan Puji Raharjo sebagai Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2003-2028. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
terjadi kekeliruan akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Kota Metro tanggal 11 Muharram 1445 Hijriah 29 Juli 2023 Masehi. Pimpinan Sidang Pleno 3, Ketua Dr. Andes Haji Amin Said Husni, Sekretaris Haji Ahmad Syarif Menawi. Terima kasih pimpinan sidang. Untuk lebih mantapnya saya ingin meminta persetujuan sekali lagi. Apakah ini bisa kita setujui sebagai keputusan konferensi wilayah ke-11 MU? Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kurun waktu 108 hari, kurang lebih 3 bulan atau separuh dari teman-teman Tribuners, masa tugas yang kita sampaikan bahwa Konperwil 11 saat ini masih dalam bahasan sidang komisi. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada semua pengurus cabang dan seluruh PCNU yang di telah 15 kabupaten kota memberikan masih hadir support dan dan kerjasama yang baik sebagaimana ditunjukkan dari Universitas Ma'arif yang telah kami Kota Metro dalam kurun waktu 108 hari itu, yaitu yang pertama kami telah melaksanakan silaturahim dan buka bersama. Hanya selang 3 hari sejak diterbitkannya SKPBNU tentang KPK, kami langsung bergerak cepat dengan mengundang ketua-ketua dan rois-rois Syuriah PCNU Provinsi Lampung bertempat di kantor PWNU 23. Pengesahan Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung Masa Khidmat 2023-2028. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil musyawarah pemilihan Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung Masa Khidmat 2023 sampai dengan 2028 dalam sidang pleno 3 Konferensi Wilayah 11 Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung tahun 2023. Kedua, pemufakatan dalam sidang pleno 3 Konferensi Wilayah 11 Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung tahun 2023 dalam pemilihan Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung Masa Khidmat 2023-2028. Menetapkan, pertama, mengesahkan Puji Raharjo sebagai Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung Masa Khidmat 2023-2028. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Kota Metro tanggal 11 Muharram 1445 Hijriah 29 Juli 2023 Masehi. Pimpinan Sidang Pleno 3, Ketua Dr. Andes Haji Amin Said Husni, Sekretaris Haji Ahmad Syarif Menawi. Terima kasih pimpinan sidang. Untuk lebih mantapnya liman bil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para kiai, para alim ulama, lebih khusus pada ketua, wakil ketua PBNU, wakil ketua umum, Rais Julia PBNU, dan seluruhnya yang saya hormati. Kebetulan yang dipilih untuk membacakan ini adalah anggota AHWA yang tertua. Kenapa? Coba Bapak Kiai lihat, yang berjenggot itu cuma saya sendiri. Dulu sing jenggotan aku tak putih. Alhamdulillah tadi kita anggota AHWA sudah bersidang untuk mencari memilih Rais Syuriah sebagai pemimpin tertinggi di Jamiah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung 5 tahun yang akan datang. Dan dari semua anggota AHWA
itu mengerucut kepada satu orang yang kita beri amanah dan kita sampaikan bahwasanya di pundaknya Rois Surya itu adalah ratusan bahkan ribuan kiai-kiai yang ada di Lampung yang akan diambil oleh tugasnya oleh beliau nanti. Karena itu saya bacakan hasilnya. Berita acara pemilihan Rois Surya pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmah 2023-2028. Pada hari ini Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023 bertempat di Universitas Ma'arif Lampung telah dilaksanakan musyawarah penentuan Rois Surya pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Lampung masa khidmat 2023 sampai 2028 dengan hasil sebagai berikut. Semua anggota ahwal sepakat memilih beliau Kiai Haji Shodiqul Amin, pengasuh Pondok Pesantren Darul Islah Tulang Bawang sebagai Rois Surya PWNU Provinsi Lampung masa khidmah 2023-2028. Anggota Al-Hadliul Abdi Bapak Kiai Haji Nur Daim ditandatangani, Bapak Kiai Haji Ahmad Fadoli ditandatangani, Bapak Kiai Haji Maksum Jauhari ditandatangani, Bapak M. Toha ditandatangani, Bapak Kiai Haji Sukri Ghazali ditandatangani, Bapak Kiai Haji Shodiqul Amin ditandatangani, dan saya sendiri Ahmad Maksum Abror ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dari ketua sebagai ketua PWNU Lampung ini kepada para warga Nahdlin atau warga NU khususnya di wilayah Lampung ini. Jadi gini, menghadapi tahun politik ini tentu kita semua ingin menghadapi pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Kita tidak boleh pecah tercerai-berai karena agenda 5 tahunan. Kita harus fokus pada masa depan bangsa ini. Dalam kapasitas saya di PWNU Lampung, tentu nanti saya akan mengajak kita semua warga masyarakat Provinsi Lampung dan keluarga besar Nahdlatul Ulama pada khususnya bagaimana kita membawa suasana sejuk dalam kontestasi politik ini. Jangan kita dibentur-benturkan menggunakan politik identitas dan sebagainya. Oke, jadi kita memastikan tidak ada dukungan khusus untuk di pemilu atau pilpres 2024 ini, ketua di Ya, NU tentu nggak boleh dukung sana sini. NU harus berdiri di atas nasional. Ketua umum selalu bicara seperti itu. NU milik semua, jadi kita nggak bisa mendukung untuk kepentingan politik kan. Sekira nanti lebih pasti sekira yang menjawab Pak Waketum. Ya, Pak Ketum PBNU. Siap. Boleh bertanya dengan izin Pak Waketum PBNU, dalam pelaksanaan Komperwil kali ini dilaksanakan secara aklamasi. Nah, seperti apa tanggapan kita melihat hal ini, Pak Waketum? Atas nama pengurus besar, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada PWNU Lampung, kepada NU di Lampung, baik jajaran cabang, MWC sampai ke rantingnya, yang telah memberikan contoh yang baik, memberikan uswah hasanah di dalam permusyawaratan yang riang gembira. Dan ini merupakan konferensi wilayah yang pertama yang dilaksanakan dengan menggunakan pola baru sebagaimana diatur dalam peraturan perkumpulan dan juga sebagai amanah dari anggaran rumah tangga, dan Lampung telah menyelenggarakannya dengan baik. Konferensi yang indah dan riang gembira telah ditunjukkan oleh NU di Lampung. Ini tentu akan menjadi contoh dan presiden yang bagus bagi pelaksanaan konferensi-konferensi yang lain di wilayah-wilayah yang akan segera melaksanakan konferensi di waktu-waktu yang akan datang. Ini saya kira contoh berdemokrasi yang dewasa, indah, dan
dilaksanakan dalam tempo yang tidak terlalu. Dibuka pada pagi hari tadi pukul 8 dan sudah selesai sebelum pukul 00. Ini cepat dan hasilnya bagus. Oke. Luar biasa. Ada pesan khusus kepada Ketua PWNU terpilih ini dari Pesan-pesan tadi disampaikan oleh Ketua Umum pada saat pembukaan. Yang pertama tentang pentingnya konsolidasi, kemudian yang kedua kaderisasi, dan yang ketiga program yang betul-betul menyentuh kepentingan warga NU di lapis yang paling bawah. Ini hendaknya nanti bisa di breakdown, bisa diterjemahkan secara lebih konkret melalui program-program kerja yang akan dirumuskan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Lampung yang akan datang. Untuk Prof Mukri ada tambahan, Prof? Untuk Oke, cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ini ketua dari ketua sebagai ketua PWNU Bangli Lampung ini kepada para warga Nahdliin atau warga NU khususnya di wilayah Lampung ini. Jadi gini, menghadapi tahun politik ini tentu kita semua ingin menghadapi pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Kita tidak boleh pecah tercerai-berai karena agenda 5 tahunan. Kita harus fokus pada masa depan bangsa ini. Dalam kapasitas saya di PWNU Lampung, tentu nanti saya akan mengajak kita semua warga masyarakat Provinsi Lampung dan keluarga besar Nahdlatul Ulama pada khususnya bagaimana kita membawa suasana sejuk dalam kontestasi politik ini. Jangan kita dibentur-benturkan menggunakan politik ideal pemilihan, dan alhamdulillah berakhir dengan aklamasi. Ini membawa kebaikan kita bersama. Nah, untuk program kerja tentu tadi semua pengurus mulai dari MWC, pengurus cabang se-Provinsi Lampung di sidang komisi program kerja sudah merancang program yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan. Nah, kita tentu program kerja yang akan kami lakukan adalah apa yang sudah menjadi keputusan permusyawaratan, yaitu kemandirian Nahdlatul Ulama, kemandirian di bidang pendidikan, di bidang ekonomi dan bisnis. ada komitmen khusus nggak, Ketua, di 5 tahun kepengurusan yang akan datang? Ya, tentu yang fokus utama di samping tadi program 3 program prioritas tadi adalah bagaimana kita membariskan yang berkali-kali Ketua Umum PBNU selalu menyampaikan kita akan membariskan Nahdlatul Ulama sehingga pengurus NU, keluarga besar Nahdlatul Ulama, baik pengurus atau warganya, mulai dari tingkat pengurus PBNU sampai tingkat anak ranting itu koheren. Itu yang menurut saya harus menjadi prioritas bersama, karena kita hari ini tidak bisa maju, tidak bisa besar tanpa berkolaborasi dan sinergi, mulai dari paling atas sampai yang paling bawah. Kita ingin Nahdlatul Ulama ini bergerak ke arah langkah yang sama. Dalam kapasitas saya sebagai pengurus wilayah, tentu saya akan menggerakkan apa yang menjadi konsen tertentu. Mau bertanya Pak, untuk program kerja mungkin dalam waktu dekat apakah sudah ada yang akan dijalankan atau disusun terutama untuk PWNU dan Lampung? Mau bertanya Pak, untuk program kerja mungkin dalam waktu dekat apa? Oke, jadi kita memastikan tidak ada dukungan khusus untuk di pemilu atau Pilpres 2024 ini, Ketua. Kurang lebih 3 bulan atau separuh dari teman-teman Tribuners, masa tugas dapat yang kita sampaikan bahwa Konperwil 11 saat ini masih dalam bahasan sidang komisi. Untuk itu saya Dan menyampaikan terima kasih malam, kepada semua pengurus cabang Dan Nahdlatul Ulama se-Provinsi seluruh Lampung PCNU di yang telah 15 kabupaten kota memberikan masih hadir support dan dan kerjasama yang baik, sebagaimana ditunjukkan Di dari Universitas kegiatan-kegiatan Ma'arif, yang telah kami Kota Metro. dalam kurun waktu 108 hari itu, yaitu yang pertama kami telah melaksanakan silaturahim dan buka bersama. Hanya selang 3 hari sejak diterbitkannya SK PBNU tentang KPK, kami langsung bergerak cepat dengan mengundang ketua-ketua dan rois-rois Suriah PCNU se-Provinsi Lampung bertempat di kantor PBNU.
pengesahan Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2023-2028. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil musyawarah pemilihan Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2023 sampai dengan 2028 dalam sidang pleno 3 Konferensi Wilayah 11 Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung tahun 2023. Kedua, pemufakatan dalam sidang pleno 3 Konferensi Wilayah 11 Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung tahun 2023 dalam pemilihan Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2023-2028. Menetapkan, pertama, mengesahkan Puji Raharjo sebagai Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2003-2028. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Kota Metro tanggal 11 Muharram 1445 Hijriah 29 Juli 2023 Masehi. Pimpinan sidang pleno 3 Ketua Dr. Andes Haji Amin Said Husni, Sekretaris Haji Ahmad Syarif Menawi. Terima kasih pimpinan sidang. Untuk lebih mantapnya liman bil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-mukarramun, para kiai, para alim ulama, lebih khusus pada ketua, wakil ketua PBNU, wakil ketua umum, Rais Julia PBNU, dan seluruhnya yang saya hormati. Kebetulan yang dipilih untuk membacakan ini adalah anggota AHWA yang tertua. Kenapa? Coba Bapak Kiai lihat, yang berjenggot itu cuma saya sendiri. Dulu sing jenggotan aku tak putih. Alhamdulillah tadi kita anggota AHWA sudah bersidang untuk mencari memilih Rais Suriah sebagai pemimpin tertinggi di Jamiah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung 5 tahun yang akan datang. Dan dari semua anggota AHWA itu mengerucut kepada satu orang yang kita beri amanah dan kita sampaikan bahwasanya di pundaknya Rais Suriah itu adalah ratusan bahkan ribuan kiai-kiai yang ada di Lampung yang akan diambil oleh tugasnya oleh beliau nanti. Dan karena itu saya bacakan hasilnya. Berita acara pemilihan Rais Suriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2023-2028. Pada hari ini Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023 bertempat di Universitas Ma'arif Lampung telah dilaksanakan musyawarah penentuan Rais Suriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Lampung masa khidmat 2023 sampai 2028 dengan hasil sebagai berikut. Semua anggota AHWA sepakat memilih beliau Kiai Haji Shadiqul Amin, pengasuh Pondok Pesantren Darul Islah Tulang Bawang, sebagai Rais Suriah PWNU Provinsi Lampung masa khidmah 2023-2028. Anggota Alul Hadliul Abdi Bapak Kiai Haji Nur Daim ditandatangani
Bapak Kiai Haji Ahmad Fadli ditandatangani. Bapak Kiai Haji Maksum Jauhari ditandatangani. Bapak M. Toha ditandatangani. Bapak Kiai Haji Sukri Ghazali ditandatangani. Bapak Kiai Haji Shodiqul Amin ditandatangani, dan saya sendiri Ahmad Maksum Abror ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dari ketua sebagai ketua PWNU Bangli Lampung ini kepada para warga Nahdliyin atau warga NU khususnya di wilayah Lampung ini. Jadi gini, menghadapi tahun politik ini tentu kita semua ingin menghadapi pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Kita tidak boleh pecah tercerai-berai karena agenda 5 tahunan. Kita harus fokus pada masa depan bangsa ini. Dalam kapasitas saya di PWNU Lampung, tentu nanti saya akan mengajak kita semua warga masyarakat Provinsi Lampung dan keluarga besar Nahdlatul Ulama pada khususnya bagaimana kita membawa suasana sejuk dalam kontestasi politik ini. Jangan kita dibentur-benturkan menggunakan politik identitas dan sebagainya. Oke, jadi kita memastikan tidak ada dukungan khusus untuk di pemilu atau pilpres 2024 ini, Ketua. Di Ya, NU tentu nggak boleh dukung sana sini. NU harus berdiri di atas masalah. Ketua umum selalu bicara seperti itu. NU milik semua, jadi kita nggak bisa mendukung untuk kepentingan politik kan. Kira nanti lebih tepatnya sekira yang menjawab Pak Waketum. Ya, Pak Ketum PBNU. Ya, boleh bertanya dengan izin Pak Waketum PBNU, dalam pelaksanaan Komperwil kali ini dilaksanakan secara aklamasi. Nah, seperti apa tanggapan kita melihat hal ini, Pak Waketum? Atas nama Pengurus Besar, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada PWNU Lampung, kepada NU di Lampung, baik jajaran cabang, MWC sampai ke rantingnya, yang telah memberikan contoh yang baik, memberikan uswah hasanah di dalam permusyawaratan yang riang gembira. Dan ini merupakan konferensi wilayah yang pertama yang dilaksanakan dengan menggunakan pola baru sebagaimana diatur dalam peraturan perkumpulan dan juga sebagai amanah dari anggaran rumah tangga, dan Lampung telah menyelenggarakannya dengan baik. Konferensi yang indah dan yang gembira telah ditunjukkan oleh NU di Lampung. Ini tentu akan menjadi contoh dan presiden yang bagus bagi pelaksanaan konferensi-konferensi yang lain di wilayah-wilayah yang akan segera melaksanakan konferensi di waktu-waktu yang akan datang. Ini saya kira contoh berdemokrasi yang dewasa, indah, dan dilaksanakan dalam tempo yang tidak terlalu. Dibuka pada pagi hari tadi pukul 8 dan sudah selesai sebelum pukul 00. Ini cepat dan hasilnya pas. Oke. Ada pesan khusus kepada Ketua PWNU terpilih ini dari pesan-pesan tadi disampaikan oleh Ketua Umum pada saat pembukaan. Yang pertama tentang pentingnya konsolidasi, kemudian yang kedua kaderisasi, dan yang ketiga program yang betul-betul menyentuh kepentingan warga NU di lapis yang paling bawah. Ini hendaknya nanti bisa di breakdown, bisa diterjemahkan secara lebih konkret melalui program-program kerja yang akan dirumuskan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Lampung yang akan datang. Untuk Prof Mukri ada tambahan, Prof? Untuk Oke, cukup ya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ini ketua dari ketua sebagai ketua PWNU Bangli Lampung ini kepada para warga Nahdliyin atau warga NU khususnya di wilayah Lampung ini. Jadi gini, menghadapi tahun politik ini tentu kita semua ingin menghadapi pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Kita tidak boleh pecah tercerai-berai karena agenda 5 tahunan. Kita harus fokus pada masa depan bangsa ini. Dalam kapasitas saya di PWNU Lampung, tentu nanti saya akan mengajak kita semua warga masyarakat Provinsi Lampung dan keluarga besar Nahdlatul Ulama pada khususnya bagaimana kita membawa suasana sejuk dalam kontestasi politik ini.
jangan kita dibenturkan menggunakan politik identitas pemilihan, dan alhamdulillah berakhir dengan aklamasi. Sebenarnya ini membawa kebaikan kita bersama. Nah, untuk program kerja tentu tadi semua pengurus mulai dari MWC, pengurus cabang se-Provinsi Lampung di sidang komisi program kerja sudah merancang program yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan. Nah, kita tentu program kerja yang akan kami lakukan adalah apa yang sudah menjadi keputusan permusyawaratan, yaitu kemandirian Nahdlatul Ulama, kemandirian di bidang pendidikan, di bidang ekonomi dan bisnis. Ada komitmen khusus nggak Ketua di 5 tahun kepengurusan yang akan datang? Ya, tentu yang fokus utama bisa di samping tadi program 3 program prioritas tadi adalah bagaimana kita membariskan yang berkali-kali Ketua Umum PBNU saya selalu menyampaikan kita akan membariskan Nahdlatul Ulama sehingga pengurus NU, keluarga besar Nahdlatul Ulama, baik pengurus atau warganya, mulai dari tingkat pengurus PBNU sampai tingkat anak ranting itu koheren. Itu yang menurut saya harus menjadi prioritas bersama, karena kita hari ini tidak bisa maju, tidak bisa besar tanpa berkolaborasi dan sinergi, mulai dari paling atas sampai yang paling bawah. Kita ingin Nahdlatul Ulama ini bergerak ke arah langkah yang sama. Dalam kapasitas saya sebagai pengurus wilayah, tentu saya akan menggerakkan apa yang menjadi konsen Ketua PBNU. Mau bertanya Pak, untuk program kerja mungkin dalam waktu dekat apakah sudah ada yang akan dijalankan atau disusun terutama untuk PWN udah Lampung? Kurang lebih 3 bulan atau separuh dari teman-teman Tribuners, masa tugas yang kita sampaikan bahwa Konperwil 11 saat ini masih dalam bahasan sidang komisi. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada semua pengurus cabang dan seluruh PCNU di yang telah 15 kabupaten kota memberikan masih hadir support dan dengan kerjasama yang baik, sebagaimana ditunjukkan di dari Universitas Ma'arif yang telah kami Kota Metro dalam kurun waktu 108 hari itu, yaitu yang pertama kami telah melaksanakan silaturahim dan buka bersama. Hanya selang 3 hari sejak diterbitkannya SK PBNU tentang KPK, kami langsung bergerak cepat dengan mengundang ketua-ketua dan Rois Surya PCNU se-Provinsi Lampung bertempat di kantor PBNU. 33. Pengesahan Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2023-2028. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil musyawarah pemilihan Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2023 sampai dengan 2028 dalam sidang pleno 3 Konferensi Wilayah 11 Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung tahun 2023. Kedua, pemufakatan dalam sidang pleno 3 Konferensi Wilayah 11 Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung tahun 2023 dalam pemilihan Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2023-2028. Menetapkan, pertama, mengesahkan Puji Raharjo sebagai Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2023-2028. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Kota Metro tanggal 11 Muharram 1445 Hijriah 29 Juli 2023 Masehi. Pimpinan Sidang Pleno 3 Ketua Dr. Andes Haji Amin Said Husni, Sekretaris Haji Ahmad Syarif Menawi. Terima kasih pimpinan sidang. Untuk lebih mantapnya liman bil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para kiai, para alim ulama, lebih khusus pada ketua, wakil ketua PBNU, wakil ketua umum, Rais Kuliah PBNU, dan seluruhnya yang saya hormati. Kebetulan yang dipilih untuk membacakan ini adalah anggota Ahwa yang tertua. Kenapa? Coba Bapak Kiai lihat, yang jenggot itu cuma saya sendiri. Dulu sing jenggotan aku tok putih. Alhamdulillah tadi kita anggota Ahwa sudah bersidang untuk mencari memilih Rais Suriah sebagai pemimpin tertinggi di Jamiah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung 5 tahun yang akan datang. Dan dari semua anggota Ahwa itu mengerucut kepada satu orang yang kita beri amanah, dan kita sampaikan bahwasanya di pundaknya Rais Suriah itu adalah ratusan bahkan ribuan kiai-kiai yang ada di Lampung yang akan diambil oleh tugasnya oleh beliau nanti. Dan karena itu saya bacakan hasilnya. Berita acara pemilihan Rais Suriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmah 2023-2028. Pada hari ini Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023 bertempat di Universitas Ma'arif Lampung telah dilaksanakan musyawarah penentuan Rais Suriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Lampung masa khidmat 2023 sampai 2028 dengan hasil sebagai berikut. Semua anggota Ahwa sepakat memilih beliau Kiai Haji Shadiqul Amin, pengasuh Pondok Pesantren Darul Islah Tulang Bawang, sebagai Rais Suriah PWNU Provinsi Lampung masa khidmah 2023-2028. Anggota Al-Hadliul Abdi Bapak Kiai Haji Nur Daim ditandatangani, Bapak Kiai Haji Ahmad Fadholi ditandatangani, Bapak Kiai Haji Maksum Jauhari ditandatangani, Bapak M. Toha ditandatangani, Bapak Kiai Haji Sukri Ghazali ditandatangani, Bapak Kiai Haji Shadiqul Amin ditandatangani, dan saya sendiri Ahmad Maksum Abror ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dari ketua sebagai ketua PBNU Bangul Lampung ini kepada para warga Nahdlin atau warga NU khususnya di wilayah Lampung ini. Jadi gini, menghadapi tahun politik ini tentu kita semua ingin menghadapi pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Kita tidak boleh pecah tercerai-berai karena agenda 5 tahunan. Kita harus fokus pada masa depan bangsa ini. Dalam kapasitas saya di PWNU Lampung, tentu nanti saya akan mengajak kita semua warga masyarakat Provinsi Lampung dan keluarga besar Nahdlatul Ulama pada khususnya bagaimana kita membawa suasana sejuk dalam kontestasi politik ini. Jangan kita dibentur-benturkan menggunakan politik identitas dan sebagainya. Oke, jadi kita memastikan tidak ada dukungan khusus untuk di pemilu atau pilpres 2024 ini, Ketua. Di NU tentu nggak boleh dukung sana sini. NU harus berdiri di atas nasional. Ketua umum selalu bicara seperti itu. NU milik semua, jadi kita nggak bisa mendukung untuk kepentingan politik. Kira nanti lebih pasti segera yang menjawab Pak Waketum. Ya, Waketum PBNU. Ya.
Izin Pak Waketum PBNU, dalam pelaksanaan Komperwil kali ini dilaksanakan secara aklamasi. Nah, seperti apa tanggapan kita melihat hal ini, Pak Waketum? Atas nama Pengurus Besar, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada PBNU Lampung, kepada NU di Lampung, baik jajaran cabang, MWC sampai ke rantingnya, yang telah memberikan contoh yang baik, memberikan uswah hasanah di dalam permusyawaratan yang riang gembira. Dan ini merupakan konferensi wilayah yang pertama yang dilaksanakan dengan menggunakan pola baru sebagaimana diatur dalam peraturan perkumpulan dan juga sebagai amanah dari anggaran rumah tangga, dan Lampung telah menyelenggarakannya dengan baik. Konferensi yang indah dan yang gembira telah ditunjukkan oleh NU di Lampung. Ini tentu akan menjadi contoh dan presiden yang bagus bagi pelaksanaan konferensi-konferensi yang lain di wilayah-wilayah yang akan segera melaksanakan konferensi di waktu-waktu yang akan datang. Ini saya kira contoh berdemokrasi yang dewasa, indah, dan dilaksanakan dalam tempo yang tidak terlalu. Dibuka pada pagi hari tadi pukul 8 dan sudah selesai sebelum pukul 00. Ini cepat dan hasilnya bagus. Oke. Ada pesan khusus kepada Ketua PWNU terpilih ini dari pesan-pesan tadi disampaikan oleh Ketua Umum pada saat pembukaan. Yang pertama tentang pentingnya konsolidasi, kemudian yang kedua kaderisasi, dan yang ketiga program yang betul-betul menyentuh kepentingan warga NU di lapis yang paling bawah. Ini hendaknya nanti bisa di breakdown, bisa diterjemahkan secara lebih konkret melalui program-program kerja yang akan dirumuskan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Lampung yang akan datang. Untuk Prof Mukri ada tambahan, Prof? Untuk Oke, cukup ya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ini ketua dari ketua sebagai ketua PBNU Bangli Lampung ini kepada para warga Nahdlin atau warga NU khususnya di wilayah Lampung ini. Jadi gini, menghadapi tahun politik ini tentu kita semua ingin menghadapi pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Kita tidak boleh pecah tercerai-berai karena agenda 5 tahunan. Kita harus fokus pada masa depan bangsa ini. Dalam kapasitas saya di PWNU Lampung, tentu nanti saya akan mengajak kita semua warga masyarakat Provinsi Lampung dan keluarga besar Nahdlatul Ulama pada khususnya bagaimana kita membawa suasana sejuk dalam kontestasi politik ini. Jangan kita dibentur-benturkan menggunakan politik ideal pemilihan, dan alhamdulillah berakhir dengan aklamasi. Semua ini membawa kebaikan kita bersama. Nah, untuk program kerja tentu tadi semua pengurus mulai dari MWC, pengurus cabang se-Provinsi Lampung di sidang komisi program kerja sudah merancang program yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan. Nah, kita tentu program kerja yang akan kami lakukan adalah apa yang sudah menjadi keputusan permusyawaratan, yaitu kemandirian Nahdlatul Ulama, kemandirian di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, dan di bidang. ada komitmen khusus nggak, Ketua, di 5 tahun kepengurusan yang akan datang? Ya, tentu yang fokus utama bisa di samping tadi program 3 program prioritas tadi adalah bagaimana kita membariskan yang berkali-kali Ketua Umum PBNU saya selalu menyampaikan kita akan membariskan Nahdlatul Ulama sehingga pengurus NU, keluarga besar Nahdlatul Ulama, baik pengurus atau warganya, mulai dari tingkat pengurus PBNU sampai tingkat anak ranting itu koheren. Itu yang menurut saya harus menjadi prioritas bersama, karena kita hari ini tidak bisa maju, tidak bisa besar tanpa berkolaborasi dan sinergi mulai dari paling atas sampai yang paling bawah. Kita ingin Nahdlatul Ulama ini bergerak ke arah langkah yang sama. Dalam kapasitas saya sebagai pengurus wilayah, tentu saya akan menggerakkan apa yang menjadi konsen mau bertanya Pak, untuk program kerja mungkin dalam waktu dekat apakah sudah
ada yang akan dijalankan atau disusun terutama untuk PWN udah Lampung. Kurang lebih 3 bulan atau separuh dari teman-teman Tribuners, masa tugas dapat yang kita diberikan sampaikan oleh bahwa Pusat. Konperwil 11 Untuk itu, saat ini masih dalam bahasan sidang komisi. Untuk itu saya Dan menyampaikan terima kasih malam, ya. kepada semua pengurus cabang Dan Nahdlatul Ulama se-Provinsi seluruh Lampung PCNU di yang telah 15 kabupaten kota memberikan masih hadir support dalam dan sidang kerjasama baik. yang baik sebagaimana ditunjukkan Di dari Universitas Ma'arif, kegiatan yang telah kami Kota Metro. laksanakan dalam kurun waktu 108 hari itu, yaitu yang pertama kami telah melaksanakan silaturahim dan buka bersama hanya selang 3 hari sejak diterbitkannya SK PBNU tentang KPK. Kami langsung bergerak cepat dengan mengundang ketua-ketua dan rois-rois Suriah PCNU se-Provinsi Lampung bertempat di kantor PBNU. 33. Pengesahan Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2023-2028. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil musyawarah pemilihan Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2023 sampai dengan 2028 dalam sidang pleno 3 Konferensi Wilayah 11 Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung tahun 2023. Kedua, pemufakatan dalam sidang pleno 3 Konferensi Wilayah 11 Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung tahun 2023 dalam pemilihan Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2023-2028. Menetapkan, pertama, mengesahkan Puji Raharjo sebagai Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2023-2028. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Kota Metro tanggal 11 Muharram 1445 Hijriah 29 Juli 2023 Masehi. Pimpinan Sidang Pleno 3 Ketua Dr. Andes Haji Amin Said Husni, Sekretaris Haji Ahmad Syarif Menawi. Terima kasih pimpinan sidang. Untuk lebih mantapnya Dana liman bil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para kiai, para alim ulama, lebih khusus pada ketua, wakil ketua PBNU, wakil ketua umum, Rais Kuliah PBNU, dan seluruhnya yang saya hormati. Kebetulan yang dipilih untuk membacakan ini adalah anggota AHWA yang tertua. Kenapa? Coba Bapak Kiai lihat, yang berjenggot itu cuma saya sendiri. Dulu sing jenggotan aku tak putih. Alhamdulillah tadi kita anggota AHWA sudah bersidang untuk mencari memilih Rois Suriah sebagai pemimpin tertinggi di Jamiah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung 5 tahun yang akan datang. Dan dari semua anggota AHWA itu mengerucut kepada satu orang yang kita beri amanah dan kita sampaikan bahwasanya di pundaknya Rois Suriah itu adalah ratusan bahkan ribuan kiai-kiai yang ada di Lampung yang akan diambil oleh tugasnya oleh beliau nanti. Karena itu saya bacakan hasilnya. Berita acara pemilihan Rois Suriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung
masa khidmah 2023-2028. Pada hari ini, Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023, bertempat di Universitas Ma'arif Lampung, telah dilaksanakan musyawarah penentuan Rois Surya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Lampung masa khidmat 2023 sampai 2028 dengan hasil sebagai berikut. Semua anggota ahwa sepakat memilih beliau Kiai Haji. Bentar yo, sabar yo, sabar. Pengasuh nanti gua babain ya. Islah Tulang Bawang sebagai Rois Surya PWNU Provinsi Lampung masa khidmah 2023-2028. Anggota Alul Hadli wal Abdi Bapak Kiai Haji Nur Daim ditandatangani, Bapak Kiai Haji Ahmad Fadoli ditandatangani, Bapak Kiai Haji Maksum Jauhari ditandatangani, Bapak M. Toha ditandatangani, Bapak Kiai Haji Sukri Ghazali ditandatangani, Bapak Kiai Haji Sadiqul Amin ditandatangani, dan saya sendiri Ahmad Maksum Abror ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dari ketua sebagai ketua PWNU Bangli Lampung ini kepada para warga Nahdlin atau warga NU khususnya di wilayah Lampung ini. Jadi gini, menghadapi tahun politik ini tentu kita semua ingin menghadapi pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Kita tidak boleh pecah tercerai-berai karena agenda 5 tahun nanti. Kita harus fokus pada masa depan bangsa ini. Dalam kapasitas saya di PWNU Lampung, tentu nanti saya akan mengajak kita semua warga masyarakat Provinsi Lampung dan keluarga besar Nahdlatul Ulama pada khususnya bagaimana kita membawa suasana sejuk dalam kontestasi politik ini. Jangan kita dibentur-benturkan menggunakan politik identitas dan sebagainya. Oke, jadi kita memastikan tidak ada dukungan khusus untuk di pemilu atau pilpres 2024 ini. Oke, dapat kami laporkan bahwa hasil Konperwil ke-11 Nahdlatul Ulama atau NU di Provinsi Lampung yang diselenggarakan di Universitas Ma'arif Metro telah selesai dalam 1 hari ya. Jadi acara Konperwil sendiri dimulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan selesai sekiranya pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Jadi dapat dilaporkan bahwa dalam hasil Konperwil tersebut menetapkan Puji Raharjo sebagai Ketua PWNU Lampung secara aklamasi. Sebelumnya dalam pelaksanaannya sendiri terdapat 2 calon yang diajukan cabang atau NPC ya, yakni Puji Raharjo dan Andi Warisno. Namun di tengah berlangsungnya sidang, ketika ketua sidang meminta pendapat dari perwakilan cabang untuk menyelenggarakan sidang, apakah sidang diselenggarakan secara musyawarah atau pemilihan langsung. Secara mengejutkan ketika ketua sidang meminta tanggapan dari cabang Lampung Selatan, NPC cabang Lampung Selatan. Kemudian secara spontan ketua cabang Lampung Selatan menyerahkan mikrofon kepada Andi Warisno. Di saat itulah Andi Warisno menyatakan sikap bahwa dirinya tidak bersedia dicalonkan sebagai ketua PWNU. Alhasil tadi malam ya dapat kami sampaikan bahwa dukungan Andi Warisno diserahkan sepenuhnya kepada Puji Raharjo. Itu dinyatakan secara langsung di tengah forum sidang Konperwil ke-11 di Provinsi Lampung. Jadi
pasca itu Ketua Sidang meminta atau memanggil langsung Puji Raharjo untuk menanyakan kriteria dan juga kesiapan dari Puji Raharjo untuk menjadi Ketua PWNU periode 2023-2028. Nah, setelah itu Puji Raharjo menjelaskan kriteria dan juga kesiapannya, dan secara otomatis beliau dinyatakan sebagai Ketua PWNU secara aklamasi. Kemudian pasca persidangan, saat konferensi pers, Puji Raharjo menyatakan bahwa memiliki beberapa komitmen ya di 5 tahun kepengurusan yang akan datang. Salah satunya yakni di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, dan juga di bidang kesehatan. Pihaknya akan fokus untuk membantu Indonesia agar lebih baik lagi. Itu yang dinyatakan dalam konferensi pers yang digelar secara langsung tadi malam. Begitu juga saat disinggung terkait peran NU dalam menjelang pemilu 2024, ia menegaskan bahwa NU tidak berpolitik dan dapat dikatakan netral. Namun, kendati demikian, ia juga menyatakan tidak melarang bagi kader NU yang tergabung langsung di partai politik. Nah, seperti itu yang dapat kami sampaikan, dan di hari ini Minggu 30 Mei 2023 sudah tidak ada lagi agenda Konperwil karena memang jam 23.00 tadi malam Konperwil langsung berakhir dan seluruh peserta langsung pulang ke tempatnya masing-masing. Itu yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Tadi sudah ditetapkan hasil dari Konperwil ke-11 PWNU di Kota Semarang, menetapkan Bapak Puji sebagai formatur Ketua Umum PWNU Lampung. Nah, seperti apa tanggapan kita melihat ini? Saya melihat situasi ini kondusif dan bagus sekali. Katanya pemilihan itu kan dilupakan dan tidak bernilai-nilai, jadi sehingga langsung bentuk Ketua PWNU. Ada harapan khusus nggak yang disampaikan kepada ketua terpilih, khususnya di bidang pendidikan, apakah akan mengawal pendidikan lebih baik lagi? Oh iya, saya berharap nanti setelah ini kita akan berkomunikasi dengan Pak Puji sebagai Bapak PWNU. Mudah-mudahan macam baru ini dan juga di dalam bidang pendidikan bisa mengelola kita mensupport semua, termasuk juga beberapa universitas yang di bawah naungan NU. Oke, Ibu hadir sebagai kader NU atau sebagai wakil dua-duanya? Kalau di NU jabatan kita sebagai apa nih? Kalau saya dari Pudu itu persatuan guru sedikit ketua dari ketua sebagai ketua PWNU Bangli Lampung ini kepada para warga Nahdilin atau warga NU khususnya di wilayah Lampung ini. Jadi gini, menghadapi tahun politik ini tentu kita semua ingin menghadapi pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Kita tidak boleh pecah tercerai-berai karena agenda 5 tahunan. Kita harus fokus pada masa depan bangsa ini. Dalam kapasitas saya di PWNU Lampung, tentu nanti saya akan mengajak kita semua warga masyarakat Provinsi Lampung dan keluarga besar Nahdlatul Ulama pada khususnya bagaimana kita membawa suasana sejuk dalam kontestasi politik ini. Jangan kita dibentur-benturkan menggunakan politik identitas dan sebagainya. Oke, jadi kita memastikan tidak ada dukungan khusus untuk di pemilu atau pilpres 2024 ini, Ketua. Ya, NU tentu nggak boleh dukung sana sini. NU harus berdiri di atas ketua umum selalu
bicara seperti itu, NU milik semua. Jadi kita nggak bisa mendukung untuk kepentingan politik praktis. Kira nanti lebih tepatnya kira yang menjawab Pak Waketum. Ya, Waketum PBNU. Ya, boleh bertanya dengan izin Pak Waketum PBNU, dalam pelaksanaan Komperwil kali ini dilaksanakan secara aklamasi. Nah, seperti apa tanggapan kita melihat hal ini, Pak Waketum? Atas nama Pengurus Besar, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada PWNU Lampung, kepada NU di Lampung, baik jajaran cabang, MWC sampai ke rantingnya, yang telah memberikan contoh yang baik, memberikan uswah hasanah di dalam permusyawaratan yang riang gembira. Dan ini merupakan konferensi wilayah yang pertama yang dilaksanakan dengan menggunakan pola baru sebagaimana diatur dalam peraturan perkumpulan dan juga sebagai amanah dari anggaran rumah tangga, dan Lampung telah menyelenggarakannya dengan baik. Konferensi yang indah dan yang gembira telah ditunjukkan oleh NU di Lampung. Ini tentu akan menjadi contoh dan presiden yang bagus bagi pelaksanaan konferensi-konferensi yang lain di wilayah-wilayah yang akan segera melaksanakan konferensi di waktu-waktu yang akan datang. Ini saya kira contoh berdemokrasi yang dewasa, indah, dan dilaksanakan dalam tempo yang tidak terlalu. Dibuka pada pagi hari tadi pukul 8 dan sudah selesai sebelum pukul 00. Ini cepat dan hasilnya bagus. Oke. Ada pesan khusus kepada Ketua PWNU terpilih ini dari pesan-pesan tadi disampaikan oleh Ketua Umum pada saat pembukaan. Yang pertama tentang pentingnya konsolidasi, kemudian yang kedua kaderisasi, dan yang ketiga program yang betul-betul menyentuh kepentingan warga NU di lapis yang paling bawah. Ini hendaknya nanti bisa di breakdown, bisa diterjemahkan secara lebih konkret melalui program-program kerja yang akan dirumuskan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Lampung yang akan datang. Untuk Prof Mukri ada tambahan, Prof? Untuk Oke, cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ini ketua dari ketua sebagai ketua PBNU Bangli Lampung ini kepada para warga Nahdlin atau warga NU khususnya di wilayah Lampung. Diselenggarakan di Universitas Ma'arif Metro telah selesai dalam 1 hari ya. Jadi acara Konperwil sendiri dimulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan selesai sekiranya pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Jadi dapat dilaporkan bahwa dalam hasil Konperwil tersebut menetapkan Puji Raharjo sebagai Ketua PWNU Lampung secara aklamasi. Sebelumnya dalam pelaksanaannya sendiri terdapat 2 calon yang diajukan cabang atau MPC ya, yakni Puji Raharjo dan Andi Warisno. Namun di tengah berlangsungnya sidang, ketika ketua sidang meminta pendapat dari perwakilan cabang untuk menyelenggarakan sidang, apakah sidang diselenggarakan secara musyawarah atau pemilihan langsung. Secara mengejutkan ketika ketua sidang meminta tanggapan dari cabang Lampung Selatan, NPC cabang Lampung Selatan. Kemudian secara spontan ketua cabang Lampung Selatan menyerahkan mikrofon kepada Andi Warisno. Di saat itulah Andi Warisno menyatakan sikap bahwa dirinya tidak bersedia dicalonkan sebagai ketua PBNU. Alhasil tadi malam ya dapat kami sampaikan bahwa dukungan Andi Warisno diserahkan sepenuhnya kepada Puji Raharjo. Itu dinyatakan secara langsung di tengah forum sidang Konperwil ke-11 di Provinsi Lampung. Jadi pasca itu ketua sidang meminta atau memanggil
langsung Puji Raharjo untuk menanyakan kriteria dan juga kesiapan dari Puji Raharjo untuk menjadi Ketua PWNU periode 2023-2028. Nah, setelah itu Puji Raharjo menjelaskan kriteria dan juga kesiapannya, dan secara otomatis beliau dinyatakan sebagai Ketua PWNU secara aklamasi. Kemudian pasca persidangan, saat konferensi pers, Puji Raharjo menyatakan bahwa memiliki beberapa komitmen ya di 5 tahun kepengurusan yang akan datang. Salah satunya yakni di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, dan juga di bidang kesehatan. Pihaknya akan fokus untuk membantu Indonesia agar lebih baik lagi. Itu yang dinyatakan dalam konferensi pers yang digelar secara langsung tadi malam. Begitu juga saat disinggung terkait peran NU dalam menjelang pemilu 2024, ia menegaskan bahwa NU tidak berpolitik dan dapat dikatakan netral. Namun, kendati demikian, ia juga menyatakan tidak melarang bagi kader NU yang tergabung langsung di partai politik. Nah, seperti itu yang dapat kami sampaikan, dan di hari ini, Minggu 30 Mei 2023, sudah tidak ada lagi agenda konperwil karena memang jam 23.00 tadi malam konperwil langsung berakhir dan seluruh peserta langsung pulang ke tempatnya masing-masing. Itu yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Ini tadi sudah ditetapkan hasil dari konferensi ke-11 menetapkan Bapak Puji sebagai formatur ketua umum PWNU Lampung. Nah, seperti apa tanggapan kita? Saya melihat situasi ini kondusif dan bagus sekali. Katanya pemilihan itu kan dilupakan dan tidak bernilai-nilai, jadi sehingga langsung untuk ketua PWNU. Ada harapan khusus nggak yang disampaikan kepada ketua terpilih di bidang pendidikan, apakah akan mengawal pendidikan lebih baik lagi? Oh iya, saya berharap nanti setelah ini kita berkomunikasi dengan Pak Puji sebagai ketua itu. Mudah-mudahan macam baru ini bisa juga bila pendidikan bisa mengelola juga beberapa universitas yang di bawah naungan. Oke, Ibu hadir sebagai kader NU atau sebagai wakil dua-duanya? Kalau di NU jabatan kita sebagai apa? Kalau saya dari pendidik, aku itu persatuan guru ketua dari ketua sebagai ketua PWNU Bangli Lampung ini kepada para warga Nahdilin atau warga NU khususnya di wilayah Lampung ini. Jadi gini, menghadapi tahun politik ini tentu kita semua ingin menghadapi pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Kita tidak boleh pecah tercerai-berai karena agenda 5 tahunan. Kita harus fokus pada masa depan bangsa ini. Dalam kapasitas saya di PWNU Lampung, tentu nanti saya akan mengajak kita semua warga masyarakat Provinsi Lampung dan keluarga besar Nahdlatul Ulama pada khususnya bagaimana kita membawa suasana sejuk dalam kontestasi politik ini. Jangan kita dibentur-benturkan menggunakan politik identitas dan sebagainya. Oke, jadi kita memastikan tidak ada dukungan khusus untuk di pemilu atau pilpres 2024 ini, ketua di NU tentu nggak boleh dukung sana sini. NU harus berdiri di atas 50 tahun. Ketua umum selalu bicara
bicara seperti itu, NU milik semua, jadi kita nggak bisa mendukung untuk kepentingan politik praktis. Kira nanti lebih praktis kira yang menjawab Pak Waketum. Ya, Pak Ketum PBNU. Ya, boleh bertanya dengan izin Pak Waketum PBNU, dalam pelaksanaan Komperwil kali ini dilaksanakan secara aklamasi. Nah, seperti apa tanggapan kita melihat hal ini, Pak Waketum? Atas nama Pengurus Besar, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada PWNU Lampung, kepada NU di Lampung, baik jajaran cabang, MWC sampai ke rantingnya, yang telah memberikan contoh yang baik, memberikan uswah hasanah di dalam permusyawaratan yang riang gembira. Dan ini merupakan konferensi wilayah yang pertama yang dilaksanakan dengan menggunakan pola baru sebagaimana diatur dalam peraturan perkumpulan dan juga sebagai amanah dari anggaran rumah tangga, dan Lampung telah menyelenggarakannya dengan baik. Konferensi yang indah dan yang gembira telah ditunjukkan oleh NU di Lampung. Ini tentu akan menjadi contoh dan presiden yang bagus bagi pelaksanaan konferensi-konferensi yang lain di wilayah-wilayah yang akan segera melaksanakan konferensi di waktu-waktu yang akan datang. Ini saya kira contoh berdemokrasi yang dewasa, indah, dan dilaksanakan dalam tempo yang tidak terlalu. Dibuka pada pagi hari tadi pukul 8 dan sudah selesai sebelum pukul 00. Ini cepat dan hasilnya bagus. Oke. Ada pesan khusus kepada Ketua PWNU terpilih ini dari pesan-pesan tadi disampaikan oleh Ketua Umum pada saat pembukaan. Yang pertama tentang pentingnya konsolidasi, kemudian yang kedua kaderisasi, dan yang ketiga